Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang tabel spesifikasi. Fungsi tabel spesifikasi dalam pembicaraan mengenal validitas tes disebutkan bahwa sebuah tes harus memiliki validitas di isi dan tingkah laku, dan memang validitas inilah yang terpenting dalam menyusun tes prestasi. Yang kedua, untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpan dari bahan atau materi serta aspek kewajiban atau tingkah laku yang akan dicakup dalam tes, dibuatlah sebuah tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid kisi-kisi atau blueprint. Dalam contoh hanya ditentukan 3 buah aspek, karena yang banyak digunakan di sekolah sampai sekarang hanya 3 buah atau 3 buah. Pertama ingatan, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga aplikasi. Langkah-langkah pembuatan. Seharusnya ada beberapa macam tabel spesifikasi. Tabel ini ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan diteskan. Suatu hal yang sama adalah bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan timbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Contohnya akan membuat tes untuk evaluasi. Pokok-pokok materinya adalah pengertian, fungsi evaluasi, macam-macam cara evaluasi, dan yang terakhir persyaratan evaluasi. Angka-angka yang diterima di dalam kurung yang dituliskan di belakang pokok materi menunjukkan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi atas luasnya materi atau kepentingannya untuk dites. Setelah mencantumkan pokok-pokok materi yang akan diteskan beserta presentasinya, langkah ketiga adalah merinci banyak butir soal untuk tiap-tiap pokok materi, dan angka itu dituliskan pada kolom paling kanan titik. Caranya adalah membagi jumlah butir soal atau di sini 50 buah menjadi 4 bagian berdasarkan bimbingan bobot yang tertera sebagai presentasi. Untuk langkah-langkah selanjutnya terdapat langkah khusus tergantung dari homogen, etis atau heterogenetis. Untuk mencari yang seragam, yang dimaksud dengan tanda seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lain mempunyai kesamaan dalam timbangan aspek tingkah laku. Misalnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Apabila demikian halnya, maka angka presentasi dapat dituliskan pada kolom di bawah kata-kata ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Untuk materi yang tidak seragam, apa yang telah dijelaskan adalah pembuatan kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Untuk materi yang seragam dalam arti seragam dan imbangnya aspek tingkah laku. Ada kalanya pokok-pokok materi dalam satu bulan hanya mencakup satu aspek tingkah laku saja, yakni ingatan saja. Misalnya tindak lanjut sesudah penyusunan tabel spesifikasi. 2 langkah lagi sebagai tindak lanjut sesudah menyusun tabel spesifikasi untuk memperoleh seperangkat soal tes. 2 langkah tersebut adalah menentukan bentuk soal dan menuliskan soal-soal tes. Menentukan bentuk soal. Dalam pengalaman yang diperoleh sehari-hari dapat diketahui adanya bermacam-macam bentuk soal tes dengan kebaikan dan keburukan masing-masing, dengan keterangan tentang bagaimana cara mengatasi keburukan atau kekurangan tiap bentuk.
Sebagai pertimbangan, menentukan bentuk soal sehubungan dengan waktu yang tersedia adalah bahwa soal bentuk salah membutuhkan waktu lebih singkat daripada isian atau pilihan ganda. Titik bentuk menjodohkan adalah bentuk yang memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikan. Titik yang perlu mendapat perhatian adalah soal bentuk uraian. Sebelum kita menentukan bentuk soal tes, terlebih dahulu kita harus sudah mengetahui beberapa lama alokasi waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah menentukan alokasi waktu tes adalah yang pertama untuk tes formatif dari bahan diselesaikan dengan waktu 4-5 kali pertemuan. Waktu yang digunakan menyelesaikan soal bentuk detektif pilihan ganda kira-kira 1/2 kurang 1 menit untuk setiap butir tes, atau untuk pilihan ganda sederhana benar-benar barangkali dapat lebih singkat. 3. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan soal bentuk uraian tergantung dari beberapa lama siswa harus berpikir dan menuliskan jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.